Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas manusia dan harapan. Saya Rahmat Stefani Irawan dengan MPM 5142237. Nama saya Fikil Fatur Rahman dengan NPM 504-22579. Nama saya Muhammad Rifki Khalif Mubarok, NPM 514-22146. Nama saya Muhammad Rafli dengan NPM 514-22114. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Hamil dengan NPM 504-22122. Nama saya Muhammad Fatih Faiz Zaidan. Materi 8.1 yaitu pengertian pandangan hidup dan ideologi. Pengertian pandangan hidup dan ideologi. Pandangan hidup ialah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Pandangan hidup banyak sekali macamnya dan ragamnya. Akan tetapi, pandangan hidup dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya, yaitu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan yang mutlak kebenarannya. Kedua, pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada negara tersebut. Yang ketiga, pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenarannya. Pandangan hidup pada dasarnya mempunyai unsur-unsur, yaitu yang pertama cita-cita, kedua kebajikan, ketiga usaha, keempat keyakinan atau kepercayaan. Cara manusia memandang dan menyikapi apa yang terdapat dalam alam semesta bersumber dari beberapa faktor yang dominan dalam kehidupannya. Faktor itu boleh jadi berasal dari kebudayaan, filsafat, agama, kepercayaan, tata nilai masyarakat, atau lainnya. 8.2 Cita-cita. Pengertian. Cita-cita merupakan suatu keinginan yang ada di dalam hati. Cita-cita sering diartikan sebagai angan-angan, keinginan, kemauan, niat, atau harapan. Cita-cita sangat penting bagi manusia karena cita-cita menandakan kedinamikaan manusia. Cita-cita biasanya berasal dari keinginan orang tua. Kelak, cita-cita itu tercapai atau tidak bergantung pada perkembangan dari lingkungan. Keinginan orang tua itu tergantung juga pada pendidikan, pengalaman, dan lingkungan orang tua. Tercapai atau tidaknya cita-cita tergantung pada kondisi hati manusia. Terdapat 3 kondisi hati manusia, antara lain berhati keras. Orang-orang yang berhati keras biasanya tak berhenti berusaha mencapai cita-citanya sebelum cita-citanya tercapai. Yang kedua, ada orang berhati lunak. Dalam usahanya untuk mencapai citanya, orang-orang berhati lunak menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisinya. Dan yang terakhir, ada orang yang berhati lemah. Biasanya orang-orang yang berhati lemah itu mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Bila mereka menghadapi kesulitan, maka cepat-cepat mereka berganti haluan dan berganti keinginan. Akan melanjutkan materi yang dijelaskan. 8.3 Kebajikan. Kebajikan atau kebaikan adalah perbuatan moral, perbuatan yang sesuai dengan norma-norma agama atau etika. Manusia berbuat baik karena menurut kodratnya manusia itu baik dan makhluk bermoral. Atas dorongan suara hatinya, manusia cenderung berbuat baik. Segi-segi kebajikan. Kebajikan dapat terlihat pada diri manusia. Manusia pada hakikatnya punya 3 segi. 1. Manusia sebagai makhluk pribadi. 2. Manusia sebagai makhluk sosial. 3. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi kebajikan adalah perbuatan yang sesuai dengan perbuatan yang selaras dengan suara hati pribadi manusia, suara hati masyarakat, dan hukum Tuhan. Saya akan melanjutkan materi yaitu 8.4 tentang usaha atau perjuangan. Perjuangan adalah usaha dan kerja keras untuk meraih hal yang baik. Perjuangan juga dapat diartikan sebagai kunci menuju kesuksesan. Dan katakanlah, kerjalah kamu, maka Allah dan Rasul serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan hal yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan di poin 5. 8,5 keyakinan kepercayaan. Dari segi bahasa, keyakinan berasal dari kata yakin yang artinya percaya sungguh-sungguh. Kepercayaan berbeda dengan keyakinan. Keyakinan dan keimanan berada di atas istilah kepercayaan, dan keyakinan ekuivalen dengan keimanan. Kepercayaan menerima dengan budi dalam kurung rasio, dan keyakinan menerima dengan akal. Keyakinan kepercayaan. Dalam kehidupan, manusia mempunyai banyak keyakinan atas suatu hal. Dengan keyakinannya inilah kemudian manusia bertindak sebagai makhluk budaya. Keyakinan yang dimiliki manusia bisa berwujud macam-macam. Sini saya akan melanjutkan bahasan yang sebelumnya, yaitu mengenai langkah-langkah berpandangan hidup yang baik. Akal dan budi sebagai milik manusia ternyata memiliki ciri tersendiri akan diri manusia itu. Kesadaran akan kelemahan dirinya memaksa manusia mencari kekuatan di luar dirinya. Selain itu, manusia sadar pula bahwa kehidupannya itu lain bila dibandingkan dengan kehidupan makhluk lain. Di sana, setiap manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Kemudian pada akhirnya manusia menemukan apa yang disebut sesuatu dan kekuatan di luar dirinya. Ternyata keduanya adalah agama dan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadisnya, agama adalah akal. Tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak berakal. Maksud Nabi Muhammad SAW tersebut ialah agar manusia dalam memilih suatu agama benar-benar berdasarkan pertimbangan akalnya dan bukan semata-mata karena asas keturunan. Hal ini ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki sesuatu agama. Sungguhnya telah jelas antara jalan agama yang benar dan jalan agama yang salah. Sekian penjelasan dari kelompok 8 mengenai tentang manusia dan harapan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.